Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya pengen tanya balik ke ini yang tipis ya Pak Ustadz ya, yang tipis ya. Kalau tadi kan besar ya, dukun, ya kasar ngomongnya orang bego pun harusnya bisa tahu ya bahwa itu syirik ya. Ada syirik yang tipis Pak Ustadz, yaitu syirik dengan ulama. Itu mungkin nggak Pak Ustadz? Misalnya nih titip doa dengan ulama, terus mengkultuskan ulama, apapun ya kita bilang ya. Itu salah satu bentuk syirik juga nggak Pak Ustadz? Kalau orang minta tolong didoakan oleh seorang alim, jamaknya kan ulama. Kalau satu-satunya itu alim. Pak Ustadz doain saya Pak Ustadz, karena Pak Ustadz lebih rajin ibadah, pasti doa Pak Ustadz lebih didengarkan oleh Allah. Belum tentu. Belum tentu. Karena doa itu dia bersifat individual dan sifatnya juga adalah sesuai dengan waktu dan tempatnya. Bisa saja pada saat ini saya berdoa saya lebih ikhlas dari Dr. Richard. Bisa saja doa di waktu yang Dr. Richard lebih ikhlas daripada saya. Itu bisa saja, kan gitu. Bisa terjadi. Nah, jadi kalau sampai mana tadi? Iya, termasuk titip doa Pak Ustadz. Oke, titip Pak Ustadz doa. titip doa. Oke, Pak sebentar. Ustadz. Sekarang kalau titip doa, boleh nggak seseorang muslim datang kepada seorang alim lalu dia mengatakan tolong doain saya? Boleh saja, selama dia masih hidup. Orang masih hidup boleh. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah doakan kami, ya Rasulullah doakan kami. Yang tidak boleh kalau orang alim itu sudah mati. Tapi kan saya berharap Pak Ustadz, dalam hati saya ada harapan. Berharap dia doakan kepada Allah. Berharap doa saya yang saya titipkan dengan Ustadz Khalid itu lebih didengar oleh Allah dibandingkan Ya, dengan saya masih hidup nggak? Masih. Oke. Yang syirik tadi kan tuh patung. Oh. Benda mati, dia bisa bilang apa benda mati itu? Oke. Kalau kita ngomong sama patung, tolong ya bantu saya. Bantu apa patung ini ngomong nggak bisa? Malah kita bisa hancurin dia gitu kan. Okay. Tapi kalau manusia, apalagi dia memang orang dekat sama Allah dan ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak? Kalau masih hidup, boleh saja. Misalnya orang tua kita mengatakan tolong ayah ibu doain saya. Itu normal-normal saja. Kita datang kepada guru kita, tolong doain saya. Itu juga boleh. Teman-teman kita yang kita anggap soleh, komunitas kita, tolong doain ya. Saya lagi mau ujian nih. Itu umum saya. Selama mereka masih. Kalau mereka sudah meninggal, nah itu nggak boleh. Seperti umum begini, banyak orang dalam sholat mereka bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi begitu habis salam, pergi kuburan sebelah masjidnya minta tolong pada kuburan tersebut. Nah, komitmen Anda tadi mengatakan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, mana? Kenapa nggak minta sama Allah aja? Kenapa harus minta pada benda mati? Walaupun itu di dalamnya adalah orang soleh. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena beliau mengatakan sendiri, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Waktu Nabi SAW meninggal, karena semua nabi-nabi itu dikubur di mana mereka meninggal. Karena beliau meninggal di kamar istrinya Aisyah radhiyallahu anha, maka dikubur di situ. Nah, Aisyah ini istri Nabi itu masih hidup 30 tahun lebih setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Jadi kalau kita lihat miniatur di Madinah, kota Madinah itu ada satu ilmuwan di sana, seorang alim. Beliau buat kayak semacam karya ilmiah, kayak museum kecil, tapi dia buat miniatur-miniatur rumahnya Nabi dulu, gimana kamarnya. Jadi ini ranjang Aisyah, ini kuburan Nabi Muhammad SAW. 30 tahun lebih dok. Belum pernah Aisyah datang ke kuburan Nabi mengatakan, ya Rasulullah tolong sembuhin saya, ya Rasulullah saya ambil tanah kuburan Anda supaya berkah, atau taruh air supaya berkah. Belum pernah ada riwayat masalah itu. Aisyah biasa-biasa saja. Itu kuburan, kalau ucapin salam ya. Sahabat Nabi juga datang ucapin salam ya. Belum pernah mereka lakukan seperti yang banyak orang lakukan sekarang. Ini kesyirikan. Mereka minta pada kuburan tersebut, diambil tanahnya, diperjualbelikan tanahnya. Jadi banyak hal-hal yang menyimpang sekali dari yang diajarkan Nabi SAW. Itu bahaya sekali.